Jangan mengganggu. Menurut saya statement seperti ini sangat kanak-kanakan dan tidak negarawan sama sekali. Dikatakan bahwa oposisi kalau tidak mau bergabung silakan nonton di pinggir jalan, jangan ganggu. Ibaratnya kalau nanti program-program kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau gagal, itu semua gara-gara oposisi. Ya bagaimana saya bisa kerja kalau saya diganggu terus? Itu mencari alasan. Kita sudah kalah sebelum perang. Itu sangat tidak negarawan karena seharusnya saya ada di sini dan siap dikritisi, siap diberikan nasihat dari rakyat atau dari oposisi agar pemerintahan kita itu solid, bagus, dan berjalan dengan baik. Saya siap menerimakan input, bahkan siap diganggu. Karena kalau nggak diganggu, ya bagaimana? Jadi kalau kita tidak menganggap rakyat, tidak menganggap oposisi, apa yang kita anggap? Berapi-api ketika omon-omon. Prabowo di setiap momen terlihat seperti heroik, tapi seringkali segala statementnya memercik mukanya sendiri dan mulai blunder di sana-sini. Dan jika hal ini tidak terkendali, maka akan terus berkelanjutan. Belum dilantik sebagai presiden, dirinya sudah sangat belepotan. Semangatnya untuk membungkam kritik sama saja dengan bunuh diri. Prabowo bukan pemimpin yang bagus. Bertindak sudah merasa sebagai presiden, padahal belum dilantik. Dari kesadaran diri yang rendah, presiden kini masih Jokowi. Namun Prabowo telah menjalankan berbagai agenda, seperti publikasi kabinet gemuk, rencana pembangunan koalisi besar, berkoar-koar untuk mensejahterakan rakyat dengan menafikan oposisi. Bergaya Soekarno dalam pola menghimpun semua dalam satu komando. Di sini, sekurangnya ada 3 karakter sekaligus fenomena yang menunjukkan bahwa Prabowo bukanlah seorang pemimpin yang bagus. Yang pertama, kurang peduli pada pengorbanan pendukungnya. Peristiwa Pilpres 2019 masih dalam ingatan ketika aksi memprotes kecurangan Jokowi di depan Bawaslu. Korban pun telah banyak berjatuhan. Akan tetapi, para korban yang merupakan pendukungnya tidak mendapatkan empati yang memadai dari seorang Prabowo. Yang kedua, sifat egois dan abai pada pertimbangan kepentingan orang banyak. Sungguh aneh, seorang pemimpin dapat dengan mudah meninggalkan pendukung-pendukungnya dengan alasan strategi. Strategi yang semata hanya untuk kepentingan pribadi. Menjadi menterinya Jokowi merupakan penghancuran martabat dirinya sendiri, yaitu sebuah tragedi dari sebuah ambisi. Dan kepentingan pribadinya adalah sebuah jabatan yang mentereng. Akan tetapi, rakyat yang dulu mendukungnya sama sekali tidak menikmati. Dan yang ketiga, atas keinginannya untuk menjadi presiden pun segala cara dilakukan, berkolaborasi dengan Jokowi, orang yang 2 kali dituduh olehnya sendiri telah melakukan kecurangan di 2014 dan 2019. Lalu kini dirinya berkolaborasi dan bergabung untuk melakukan kecurangan. Terima kasih Bapak Prabowo. Penggunaan dana-dana bansos, otak-atik Sirekap, serta menerima Gibran anak haram konstitusi. Dahulu dirinya adalah korban, kini dirinya adalah pelaku, menjilat habis Jokowi, dan kini sifat otoriternya mulai mengancam-ngancam oposisi. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Prabowo ini bukanlah tipe demokrat, tetapi profil otokrat. Mungkin hal ini karena dirinya telah hidup dan dibesarkan
di lingkungan aristokrat, jenderal dengan pangkat yang melompat. Berita-berita di media tahun 1998 penuh dengan penculikan dan penghilangan orang dengan Prabowo sebagai tokoh yang terlibat. Dunia saat itu juga telah melihat dan mencatat. Okay, so it could well be Subianto then, who is the country's next president. He's the current defense minister. What can you tell us about him, about his vision now for Indonesia? Right, well, he's 72 years old, and he has the youngest running mate, who is Gibran Rakabuming Raka, who is the son of the outgoing President Joko Widodo. He's only 36, and this is the youngest that any running mate has been. Normally that is not allowed because they're not allowed to run at that age. They have to be slightly older, but there's been a change to allow him to be the accompanying running mate. That has added as a huge boost to the popularity of Prabowo Subianto, because he is linked to the former regime of President Suharto, which was a harsh dictatorial regime that fell in 1998 after 32 years in power. Rekam jejak itu mungkin menjadi sebab para pengamat-pengamat politik dan keamanan internasional, seperti halnya Universitas Murdoch Ian Wilson, yang memprediksi kepemimpinan suram Prabowo dalam tajuk An Election to End All Election. Ia pun menyatakan di masa kepresidenan Prabowo mungkin akan terdapat perluasan pendekatan pemerintah tanpa oposisi yang dibingkai oleh kiasan nasionalis untuk menjaga persatuan. Penggemukan sapi-sapi alias politik dagang sapi dengan pembengkakan kementerian merupakan sebuah kekacauan pemikiran dari seorang Prabowo. Dan atas hal ini, maka mau tidak mau akan terjadi pemborosan keuangan negara. Lalu dirinya akan lari-lari dengan tidak jelas kerja. Rakyat pun disuruh menonton. Betapa hebat dan dahsyatnya program food estate yang menggerus uang rakyat tanpa pertanggungjawaban atas kebangkrutannya. Alih-alih menuai, tapi korupsi yang ditanam. Berapi-api ketika omon-omon. Prabowo di setiap momen terlihat seperti heroik, tapi seringkali segala statementnya memercik mukanya sendiri dan mulai blunder di sana-sini. Dan jika hal ini tidak terkendali, maka akan terus berkelanjutan. Belum dilantik sebagai presiden, dirinya sudah sangat belepotan. Semangatnya untuk membungkam kritik sama saja dengan bunuh diri. Dan memang dari Pilpres 2014 hingga 2024 ini, Prabowo saya anggap bukanlah pemimpin yang bagus.